Kita masuk ke dalam sejarah PPS Pancadaya yang akan disampaikan oleh Bapak Nyoman Satyana. Untuk Bapak Nyoman, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak semua. Sebelumnya saya mengucapkan salam hidup kebenaran kasih. Dan izinkan saya membacakan sejarah singkat yang tadinya istilahnya perguruan, sekarang menjadi perkumpulan ya, pencaksilat Pancadaya. Dahulu pada tahun 1940 sampai 1950 di Cibatok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bermukim dua orang bersaudara pendekar yang bernama Bapak Enjam almarhum dan yang muda bernama Bapak P.I. bin Sulehin almarhum. Beliau ini terkenal pada zamannya sebagai pendekar silat yang ulet, tangguh, perkasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Kepopulerannya melewati batas-batas desanya. Saat itu kedua pendekar ini bergerak di samping olah fisik, juga olah tenaga dalam. Jadi pencak silatnya dikombinasikan dengan tenaga dalam sejati yang ada pada diri manusia dan digunakan untuk meningkatkan kualitas diri secara rohani, melawan kejahatan, serta menghancurkan keangkaramurkaan. Bapak NJ menitik beratkan pada bidang pencak silat fisik, sehingga sangat mahir pada gerakan pencak silatnya. Ilmu pencak silat fisik tersebut kemudian diwariskan beliau kepada salah satu muridnya, yaitu Bapak Harsono almarhum. Dalam perjalanan hidupnya, beliau mempelajari pula berbagai macam aliran pencak silat. Beliau mempelajari pencak silat dari berbagai macam aliran karena terinspirasi oleh spirit dan dorongan dari ayah beliau yang mengatakan, kamu tidak boleh kalah bila berkelahi dengan sinyo-sinyo Belanda. Pada suatu ketika, Bapak Harsono menggabungkan semua aliran yang telah beliau pelajari hingga menghasilkan suatu perpaduan gerak pencak silat yang sangat indah dan sangat ampuh untuk menghadapi setiap serangan yang datang dari lawan. Pencak silat ciptaan Bapak Harsono terdiri dari 15 jurus. Uniknya, beliau menciptakan jurus yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Jurus-jurus untuk murid-murid perempuan gerakannya lebih lembut dibanding jurus-jurus untuk lelaki. Sehingga yang melakukan jurus tersebut seakan-akan seperti sedang menari. Bapak Harsono kemudian mengajarkan jurus-jurus tersebut kepada anak-anaknya, terutama kepada Bapak Arianto almarhum, yang akrab dipanggil dengan nama Mas Yanto. Kemudian oleh Mas Yanto, ke-15 jurus pokok yang telah dipelajari dikembangkan menjadi 25 jurus yang sampai saat ini diajarkan di PPS Pancadaya. Bapak P.I. bin Sulehin memfokuskan perhatiannya pada ilmu tenaga dalam sejati, sehingga kegiatan kerohaniannya amat menonjol. Salah seorang muridnya adalah Bapak R. Gondo Suwandito almarhum. Bapak Gondo mempelajari silat fisik dan sekaligus tenaga dalam sejati yang telah melekat pada beliau. Pada tahun 1959, Bapak Gondo Suwandito mengalami transformasi batin atau pencerahan yang terbilang luar biasa bagi ukuran manusia. Waktu itu Bapak Gondo Suwandito menerima ilham langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Peristiwa tersebut berlangsung amat cepat dan padat informasi. Hal ini dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun telah membuat beliau dapat mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan tenaga dalam sejati dan masalah hidup yang berkaitan dengan segala seluk-beluknya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
yang diberikan kelebihan akal pikiran senantiasa mengedepankan sikap rendah hati, sopan santun, dan selalu mohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Gono Suwanito tidak langsung memperkenalkan diri sebagai orang yang memiliki kelebihan. Saya memiliki kelebihan ilham yang telah beliau peroleh, terus direnungi dan disimpan dalam hati hingga pada saat yang sesuai dengan penunjuknya dapat muncul ke permukaan. Di awal era tahun 1960-an, beliau mulai melakukan diskusi kecil-kecilan dengan kerabat dan sahabat yang memiliki keinginan yang sama untuk meningkatkan sisi spiritual diri. Diskusi tersebut dilakukan dari rumah ke rumah, kadang-kadang di rumah beliau, rumah kerabat, ataupun sahabat. Semenjak saat itu, Bapak Gono Suwanito mulai menulis sebagai bahan kajian untuk dibahas bersama. Sedangkan untuk gerak pencaksilat yang didalami oleh Mas Yanto, diajarkan kepada kerabat dan sahabat sekitar tahun 1974. Jadi sejak tahun 1974, aktivitas pengembangan jurus-jurus ini sudah dimulai, walaupun masih terbatas pada lingkup yang kecil. Pada tanggal 1 November 1989, Bapak Gono Suwanito mendirikan sebuah perguruan pencaksilat yang sekarang kita sebut Perkumpulan Pencaksilat yang diberi nama Pancadaya. Dengan dukungan rekan-rekan lain yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. PPS Pancadaya dinilai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan tumbuh berkembang serta bermanfaat bagi seluruh anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, apapun suku, agama, ras, maupun golongannya. Jadi bersifat universal. Demikian riwayat singkat berdirinya Perkumpulan Pencaksilat Pancadaya yang saya bacakan, dan saya tutup dengan salam hidup kebenaran kasih. Hidup kebenaran kasih. Terima kasih kepada Bapak Nyoman. Untuk informasi tambahan terkait sejarah singkat dari PPS Pancadaya, untuk pengesahan organisasi sudah terbit berdasarkan akta notaris nomor sekian pada tanggal 5 September tahun 2023. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sudah terbit pada tanggal 13 September tahun 2023. Terlampir untuk dokumennya, Bapak sekalian. Untuk akta notaris, kemudian lampiran keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat terkait bagian organisasi pengurus pusat. Selanjutnya kita masuk ke acara ramah tamah dan tanya jawab yang dipandu oleh Bapak Thomas Kindarmasono. Sebelumnya untuk bapak-bapak yang ingin sharing di kesempatan ini untuk berbagi pengalaman, kami persilahkan. Pada acara ramah tamah ini sebenarnya kita ingin berbagi pengalaman bagaimana kegiatan Pancadaya ini saat ini berlangsung di daerah masing-masing. Bukankah di sini ada perwakilan dari beberapa pengurus daerah, mungkin bisa berbagi apa yang dilakukan di daerah saat ini, selama ini, kemudian terkendala waktu ada pandemi sekitar 3 tahun, dan sekarang sudah bisa mulai lagi. Kemudian mungkin ada kesempatan memperingati HUT PPS Pancadaya ke-34 tanggal 1 November kemarin. Silakan bisa diceritakan melalui forum atau sesi ramah tamah ini, dan nanti kalau ada yang ingin bertanya juga silahkan. Kalau kebetulan kalau yang
pengurus daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, ada video ziarah ke makam Pak Gondo, tetapi yang tahun lalu punya. Yang tahun sekarang, yang kemarin hari Sabtu belum selesai diproses. Cuma kegiatannya itu sama saja, tahunnya saja berubah. Gambarnya berubah-ubah dikit. Kalau makamnya sama saja. Demikian pula acara syukuran sederhana di Saung Telaga. Tahun lalu dilakukan di sana dan tahun ini juga dilakukan di Saung Telaga. Tetapi video belum selesai diproses. Tapi yang tahun lalu videonya sudah jadi. Sama saja beda waktunya. Nah, itu 1 tahun yang lalu. Bisa ditontonkan di sini nanti. Kalau perwakilan dari pengurus daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten ingin menyampaikan. Mungkin kalau yang dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, Pak Agus ingin menyampaikan video atau foto juga boleh. Demikian pula Lampung, Sumatera Utara, dan sebagainya. Tetapi tidak hanya terbatas pada Pemda, sebagai anggota pun kita boleh bertanya atau memberi tanggapan atau memberi masukan untuk kebaikan PPS Pancadaya yang tercinta ini. Silakan siapa yang berkenan berbagi pengalaman dulu, Pemda dulu lah. Tapi kalau Pemda belum siap, pribadi juga tidak apa-apa. Bertanya atau memberi masukan, silakan. Yang ada videonya, tapi tahun lalu punya, ya Jakarta, Jawa Barat, Banten nih. Atau mau diputarkan itu dulu sambil menunggu kesiapan perwakilan yang ingin menyampaikan kegiatan. Iya Pak, boleh Pak. Dulu ya. Acara Iya, Pak. ziarah ke makam Pak Gondo tahun lalu, demikian pula syukuran sederhana dalam rangka HUT PPS Pancadaya ke-33 tahun lalu. Nah, silakan operator.